Selamat pagi Pak Antono. Untuk pagi hari ini kami akan menjelaskan mengenai Harmony Apparel. Dan perkenalkan saya Alicia dan di sini juga ada Ami, Koryo dan juga Kak Ohan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan mengenai Harmony Apparel, yaitu adalah brand fashion yang menyediakan pakaian dan aksesori menarik yang berfokus tidak hanya stylish, tetapi juga mewakili banyak hal, mulai dari nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, sampai keberlanjutan. Harmony Apparel akan menawarkan berbagai koleksi pakaian dan aksesori yang dirancang untuk mempromosikan keberagaman budaya dan lingkungan. Berikut adalah visi dan misi yang kami berikan. Untuk visi, menjadi agen perubahan dalam industri fashion dengan mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dan untuk misi kami adalah pemberdayaan keberagaman, di mana di sini kami merayakan keberagaman melalui desain yang inklusif dan representasi model dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan gender. Lalu, keadilan dalam rantai pasokan. Kami memastikan kondisi kerja yang adil dan upah yang layak bagi semua pekerja dalam rantai pasokan, serta mengadopsi praktik produksi yang beretika dan transparan. Dan untuk misi yang terakhir dari kami yaitu inovasi keberlanjutan. Di sini kami mengembangkan produk menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknologi produksi berkelanjutan, serta mengurangi jejak lingkungan perusahaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan kami. Brand kami bernama Harmony Apparel didirikan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan juga lingkungan dalam industri fashion. Kami menyediakan pakaian dan juga aksesori yang tidak hanya stylish, tapi juga mewakili nilai-nilai keberagamaan dan juga kesetaraan dan juga keberlanjutan. Untuk analisis pasar kami, industri fashion global saat ini menghadapi tuntutan untuk lebih inklusif dan berkelanjutan. Lalu kami dari Harmony Apparel akan mengisi celah ini dengan menawarkan produk yang berfokus pada nilai-nilai sosial atau lingkungan. Strategi produk. Harmony Apparel akan menawarkan berbagai koleksi pakaian dan juga aksesoris yang dirancang untuk mempromosikan keberagaman budaya dan juga lingkungan. Kami akan menggunakan bahan-bahan organik dan juga daur ulang serta teknik produksi yang ramah lingkungan. Gunanya ini adalah untuk meminimalisir kami memproduksi limbah pabrik yang berbahaya, misalkan yang mencemari mungkin daerah sekitar, ataupun air di sekitar, dan lain-lainnya. Lalu yang dimaksudkan kami dari keberagaman budaya dan juga lingkungan, kami akan memasukkan desain-desain yang ada, misalkan desain adat-adatnya Indonesia, ataupun lainnya, misalkan juga dari kainnya, mungkin kain dari suku mana gitu. Jadi kami pengen mempromosikan Indonesia lebih lagi. Lalu untuk strategi pemasaran, kami akan menargetkan konsumen yang peduli dengan isu-isu sosial dan juga lingkungan, termasuk generasi milenial dan Gen Z yang mengutamakan nilai-nilai dalam pembelian mereka. Kami akan menggunakan kampanye media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan juga berpartisipasi dalam acara-acara keberlanjutan untuk meningkatkan kesadaran tentang brand kami. Jadi selain kami menawarkan ada style-style adat-adatnya, kami juga ingin mempromosikan nilai-nilai dalam pembelian atau produk kami, dan juga seperti ada kayak kolaborasi workshop mungkin, dan juga movement campaign lainnya. Lalu untuk rantai pasokan dan juga produksi, kami akan menjalin kemitraan dengan pemasok yang mematuhi standar kerja yang adil dan praktik produksi yang berkelanjutan. Kami akan memastikan transparansi dalam rantai pasokan kami dan juga menjaga integritas dalam nilai-nilai kami. Lalu untuk manajemen dan organisasi, kami memiliki tim manajemen
yang berkomitmen untuk mencapai visi dan misi kami. Lalu struktur organisasi kami pun didasarkan pada nilai-nilai inklusivitas dan juga keadilan dan tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya adalah strategi keuangan. Dalam menjalankan perusahaan, pastinya memerlukan strategi keuangan yang tepat untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Nah, untuk strategi keuangan di perusahaan kami, yaitu yang pertama adalah mengelola modal kerja yang efisien, yaitu mengelola inventaris dengan baik, bekerja sama dengan pemasok yang ramah lingkungan agar mendapatkan bahan baku yang ramah lingkungan, dan juga mengatur arus kas dengan bijak. Kemudian ada investasi dalam teknologi yang hemat energi dan juga ramah lingkungan dalam produksi, serta mengembangkan platform e-commerce. Nah, ya selanjutnya kami juga berencana untuk mencari investor berkelanjutan serta berkolaborasi dengan influencer dan juga komunitas-komunitas yang mendukung nilai-nilai kami. Lalu ada efisiensi operasional, yaitu kami berusaha untuk memproduksi secara lokal untuk mengurangi jejak karbon dan mengadopsi praktik rantai pasok yang berkelanjutan. Lalu untuk implementasi dan rencana aksi, kami akan melaksanakan strategi untuk meningkatkan representasi keberagaman dalam produk kami, mengurangi jejak lingkungan kami, dan membangun kemitraan strategis dengan organisasi dan komunitas yang berbagi visi kami. Lalu untuk evaluasi dan pengukuran, kami akan menggunakan KPI untuk mengukur kemajuan kami dalam mencapai tujuan sosial dan lingkungan kami. Kami juga akan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa kami tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kami dan mencapai dampak yang diinginkan. Baik, jadi dari kesimpulannya, Harmony Apparel bertekad untuk tidak hanya menjadi pemimpin dalam hal gaya dan tren, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang positif dalam industri fashion. Dan kami yakin bahwa dengan fokus yang kuat dalam keberagaman, kesetaraan, berkelanjutan, kami dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam masyarakat dan lingkungan. Dan dengan bisnis plan ini, Harmony Apparel akan bergerak maju sebagai pelopor dalam mengubah paradigma industri fashion menuju keberagaman, kesetaraan, dan keberlanjutan yang lebih baik. Jadi itu saja dari kelompok kami, dari aku, dari Elis, dari Ami, dan juga Auhan yang bisa kami presentasikan untuk pengumpulan tugas akhir dari bisnis plan mata kuliah kepemimpinan ini. Terima kasih.